kita main di GBK. Tahukah sekarang GBK apa? Nggak bakal kalah. Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update Timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting Timnas nanti malam di Jakarta. Ini akan jadi pertandingan krusial, kemenangan jadi harga mati. Ya karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani laga super penting nanti malam di GBK. Lawannya, Cina. Dan ini bukan sekadar pertandingan biasa, karena ini bisa jadi penentu jalan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kalau kita lihat performa Indonesia di round 3, sebenarnya cukup menjanjikan. Di kandang sendiri, Garuda cuma sekali kalah, dan itu pun lawannya Jepang, tim top Asia yang levelnya memang beda. Tapi saat lawan Australia, bisa tahan imbang. Lawan Arab Saudi, menang 2-0. Dan terakhir sebelum laga kontra Cina ini, Indonesia sukses sikat Bahrain 1-0. Disebut sikat, karena kemenangan itu bikin peluang Indonesia untuk main di Piala Dunia jadi beneran terbuka lebar. Bukan sekadar harapan palsu lagi. Tapi yaitu, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah menang lawan Cina. Ini ibarat finalnya final. Dan yang menarik, Cina juga masih punya peluang lolos kalau bisa kalahin Indonesia. Jadi tensi laga ini bakal tinggi banget. Di atas kertas, memang Indonesia lebih diunggulkan. Tapi sepak bola itu bukan soal data di kertas, tapi real di lapangan. Dan di lapangan, semuanya bisa terjadi. Jadi, Patrick Kluivert, dibantu Alex Pastoor dan Dani Lanzaat, harus bisa nemuin formula yang pas buat meredam permainan Cina. Karena kita tahu, waktu ketemu Cina di pertemuan pertama, Indonesia sebenarnya dominan banget, ball possession hampir 80%. Tapi tetap kalah gara-gara kesalahan sendiri dan perubahan formasi yang kurang optimal. Cina sendiri juga udah 2 kali menang, tapi mereka juga udah 6 kali kalah. Jadi nggak konsisten. Tapi tetap harus waspada, karena mereka pernah bikin kejutan, kayak waktu ngalahin Bahrain di kandangnya sendiri. Intinya, walaupun Indonesia lebih unggul, jangan anggap enteng Cina. Patrick Kluivert kemungkinan bakal dorong pemain buat langsung ngegas di 20 menit awal. Kalau bisa cetak gol cepat, tempo bisa dikontrol, dan itu bisa jadi kunci buat menang. Tapi di sisi lain, pelatih Cina juga bilang bakal main ofensif. Ya, itu mungkin taktik juga, karena mereka sebenarnya nggak terbiasa main dominasi bola. Gaya main mereka tuh lebih ke direct play dan ngandelin kekuatan fisik, plus counter attack yang cepat. Dari sisi persiapan, Indonesia lebih enak sekarang. Waktu lawan Australia, waktu persiapannya mepet banget. Tapi kali ini, para pemain udah kumpul lebih awal, dan Kluivert punya waktu cukup buat analisis permainan Cina. Soal formasi, feelingnya sih masih bakal andalin 3 center back. Nama-nama kayak Rizky Ridho, Jay Idzes, dan Rizky Ridho bisa jadi pilihan. Di kiri kemungkinan besar Dean James, kanan Kevin Dix. Tengah, Joey dan Tom Haye. Lini depan masih jadi misteri karena Ragnar dan Marcelino absen, yang jelas Ula Romeni pimpin lini depan. Kalau dari feeling, James bisa dipasang di kiri. Yop, Yakob Sayuri, juga bisa jadi opsi karena punya speed buat transisi cepat. Egy bisa main juga, tapi harus lebih cepat lagi. Atau mungkin Lili Pali jadi kejutan di sisi kiri. Semua tergantung racikan Patrick Kluivert. Yang penting, Indonesia nggak boleh cuma bertahan. Harus ambil inisiatif serangan karena hasil imbang enggak cukup. Kalau cuma seri, peluang makin berat. Karena di laga lain Bahrain bakal ketemu Arab Saudi. Kalau itu seri, Indonesia makin di atas angin. Tapi tetap aja, menang adalah harga mati. Cina sendiri bawa 8 striker ke Indonesia. Artinya mereka mungkin bakal main lebih frontal atau lebih direct. Tapi itu juga jadi kelemahan, karena gaya main mereka kadang gerasa-gerusu, ngandelin kekuatan fisik dan duel badan. Timnas Indonesia mesti siap body challenge tapi tetap jaga emosi. Kunci kemenangan Indonesia ada 3. 1. Fokus dan konsentrasi penuh, bahkan sampai injury time panjang, yang kemungkinan bisa sampai 110 menit total.
2. Main kolektif, enggak bisa egois atau individualistis. 3. Starting 11 harus solid, enggak ada lagi eksperimen di laga sepenting ini. Dan ingat, kalau bisa cetak gol cepat, game bisa dikendalikan. Karena dari segi kualitas, secara materi pemain, Indonesia sekarang jauh lebih kuat, banyak pemain dari Eropa, dan secara permainan juga udah berkembang pesat. Tugas kita sebagai supporter, ya, kasih dukungan penuh. Baik lewat doa, semangat di media sosial, atau langsung hadir di stadion. Tapi ingat, tetap jaga ketertiban. Dunia lagi lihat kita bro. Tunjukin kalau Indonesia bermartabat bukan cuma punya timnas yang keren tapi juga supporter yang dewasa. Garuda lawan Naga. Kita doakan 11 Garuda di lapangan bisa terbang tinggi dan bawa nama Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026. Putih berkibar tinggi, semangat Garuda membara dalam dada. Kita maju bersatu, tak terkalahkan. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu, satu tujuan. Membela putih, membela negara. Timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Wow, kata yang paling pas buat ngebuka pembahasan kali ini. Soalnya, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ngirimkan pesan manis alias warning ke timnas Cina. Sebelum laga krusial antara Indonesia lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia, Kluivert sempat bilang, Cina mesti hati-hati kalau ketemu Indonesia. Lah kok berani ya? Tapi kalau kita pikir-pikir, wajar juga sih. Karena pertandingan ini benar-benar bisa dibilang laga hidup mati. Siapa yang menang, peluang lolos makin terbuka. Siapa yang kalah, ya bisa-bisa selesai di situ juga. Jadi, Kluivert tampaknya lagi on fire. Dia percaya diri banget karena laga nanti main di kandang sendiri, GBK bakal penuh, atmosfernya pasti beda. Katanya nih, dia siap kasih 3 poin buat Pak Erick Thohir sebagai kado ulang tahun. Gokil juga niatnya. Ya, tapi, di balik semua kepercayaan diri itu, ada satu hal yang enggak boleh kelewatan, jangan sampai terlalu jumawa. Kita masih ingat, waktu leg pertama lawan Cina, banyak banget celah di lini belakang timnas. Terlalu maju, lupa mundur. 2 gol dari Cina waktu itu jelas banget karena kelengahan kita sendiri. Gol pertama, ya karena buang bola yang telat dari Patinama. Gol kedua, gara-gara kita nyerang terus, tapi lupa nutup ruang belakang. Saking semangatnya nyerang, kita malah kena terobosan. Dan lucunya, gaya serangan balik Cina itu mirip banget sama cara kita biasanya bikin gol. Dan kita juga tahu nih, timnas Indonesia seringkali punya pola. Kalau cetak gol duluan, biasanya menang. Tapi kalau kebobolan duluan, wah, langsung mentalnya kena. Kayak lawan Australia kemarin, terlalu percaya diri, akhirnya dibantai. Mental drop, permainan pun ikut ambrol. Makanya, walaupun Kluivert boleh sesumbar ke Cina, tapi penting juga buat jaga kepala tetap dingin. Jangan merasa udah pasti menang cuma karena main di kandang. Sementara Cina, mereka juga nggak mau kalah. Media mereka, salah satunya 163, bilang tim Cina lagi intens latihan strategi baru. Umpan-umpan datar tajam ke depan.
Mirip-mirip gaya De Bruyne katanya. Cuma ya, netizen Indonesia malah ngakak. Katanya, main crossing rendah di GBK, siap-siap bola memantul-mantul. Emang sih, lapangan GBK kadang suka bikin bola gak stabil. Dari sisi kita, Kluivert kayaknya juga harus hati-hati milih komposisi 3 back. Mads Hilger sempat disorot karena beberapa kali lambat turun dan ninggalin posisi, yang ujung-ujungnya bikin celah di belakang. Fans banyak yang minta formasi lebih solid. Jay Itzes, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Kalaupun harus rotasi, ya semoga aja Kluivert udah siapin skenario yang matang. Yang pasti, siapapun yang diturunkan, kita sebagai pendukung harus tetap satu suara. Dukung Timnas Indonesia. Bukan karena 1-2 nama pemain, tapi karena lambang di dada, Garuda. Jadi gimana? Menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.